Marilah kita lanjutkan dengan bacaan dan renungan dari Romo Silas, Iwayan Eka Suyasa, SVD, dengan tema Rabuni. Semoga aku dapat melihat. Silakan Romo. Sudah. Saudara-saudari yang hadir sore hari ini dalam doa yang saya kasihi, saya akan membacakan Injil. Saya ambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus menurut Santo Markus. Terpujilah Kristus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Pergilah, panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan ia berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus padanya, "Apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus padanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman terkasih, sesudah kita sama-sama mendengar firman Tuhan dari Injil Markus tentang seorang yang buta yang duduk di pinggir jalan memohon agar Yesus menyembuhkan dia, saya ingin menyampaikan satu dua pokok pikiran sehubungan dengan peristiwa ini. Mungkin dalam masa puasa menjadi bahan permenungan bagi kita masing-masing dalam usaha dan perjuangan kita seperti yang dianjurkan gereja, berpuasa, berpantang, dan bersedekah. Pada prinsipnya gereja mengingatkan kita semua untuk menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Dengan kata lain, gereja mengajak kita untuk bertobat. Saudara-saudari umat terkasih, saya mau mengajak kita sejenak tutup mata kita seperti yang dialami oleh si buta Bartimeus. Dia bukan hanya mengalami sekejap,
tapi dia buta dalam kurun waktu yang lama. Kehadiran Tuhan Yesus memberikan sukacita kepada dia. Saudara-saudari terkasih, penderitaan yang berkepanjangan seperti sakit yang tidak kunjung sembuh, kegagalan dalam berbisnis, dan berbagai macam bentuk kekecewaan yang terjadi di dalam hidup cenderung membuat orang patah harapan. Kita menoleh ke belakang, bangsa Israel pernah mengalami hidup yang menyengsarakan. Situasi penderitaan membuat mereka kehilangan kepercayaan kepada tokoh-tokoh umat, para nabi, utusan Tuhan, dan bahkan kepada Yahweh. Janji Yahweh digugat dan dipertanyakan. Nabi Yeremia menggemakan janji Yahweh. Yahweh akan tetap setia pada janjinya untuk mengantar mereka ke tempat di mana mereka akan mengalami sukacita dan kegembiraan lewat berbagai karya Yahweh yang menyelamatkan. Umat terkasih, itu juga dialami oleh seorang buta bernama Bartimeus yang kita dengar dalam bacaan Injil sore hari ini. Ketika Yesus keluar bersama para muridnya dari kota Yeriko, orang banyak berbondong-bondong menyertai dia. Bartimeus, anak Timeus, sedang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Namun semakin keras ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Matanya tidak berfungsi, tetapi mata imannya kuat dan roh dalam jiwanya menyala-nyala. Umat beriman terkasih, Bartimeus tidak lagi melihat dengan mata. Ia melihat dengan mata imannya. Ia merindukan kesembuhan dari Yesus. Tanya Yesus padanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawabnya, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Ungkapan Bartimeus ini, saudara-saudari, mempunyai makna teologis yang sangat dalam. Ia ingin bisa melihat, bukan saja mata fisiknya kembali dapat melihat dengan normal, melainkan ia juga dapat melihat pribadi Yesus yang ada di depan matanya. Karena itu, Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudari, ia satu-satunya orang dalam Injil Markus yang menyebut Yesus Rabuni. Di lain tempat, Maria Magdalena dalam Injil Yohanes, tatkala ia berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit dengan makam kosong, juga Maria Magdalena menyapa Yesus yang bangkit itu sebagai Rabuni, guru. Bartimeus yang buta sungguh percaya bahwa Yesus adalah anak Daud. Yesus adalah satu-satunya guru yang sanggup membebaskannya dari kebutaan. Saudara-saudari, buah dari kesembuhan Bartimeus ialah mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kini ia menjadi murid Yesus yang siap sedia menapaki jalan salib. Umat beriman terkasih, saudara-saudari yang saya kasihi, hidup kita sebagai murid-murid Yesus juga acap kali berhadapan dengan aneka situasi
dan peristiwa yang sering membutakan mata kita, sehingga tidak sanggup lagi melihat dan memahami apa yang Tuhan Allah kehendaki. Maka teriakan iman dan doa dari hati yang mendalam si buta Bartimius sungguh aktual dan relevan bagi kita semua dalam siarah pemuridan ini. Oleh karena itu, sore hari ini, ketika kita merenungkan peristiwa yang tidak enak yang dialami oleh Bartimius, awalnya perjumpaan mendatangkan rahmat dan berkat, perjumpaan dengan Yesus yang adalah guru yang bijaksana, kehadirannya, kuasanya membuat Bartimius dapat melihat kembali betapa indahnya dunia ini, betapa bahagianya berkumpul bersama saudara-saudarinya yang selama ini dapat melihat. Saudara-saudari umat yang saya kasihi, kita memohon belas kasih Tuhan bersama Bartimius. Kita berucap, Rabuni, semoga aku dapat melihat. Acap kali kita tidak dapat melihat karya-karya Tuhan yang begitu istimewa dalam perjalanan dan perjuangan hidup kita. Mata kita tidak sanggup melihat kasih Tuhan dalam setiap peristiwa yang kita alami dalam kebersamaan, juga di dalam komunitas kita masing-masing. Oleh karena itu, bersama gereja dalam masa Prapaskah, kita sama-sama diingatkan untuk senantiasa menata hidup kita, agar kita sanggup memilah-milah, tanggalkan yang lama dan mulai yang baru, yang lebih berkenan, yang lebih bersemangat untuk senantiasa mengalami kebersamaan, mengalami cinta Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam komunitas kita masing-masing. Dalam Dia, Yesus putranya, kita bisa berharap kita juga dapat melihat segala-galanya menjadi indah dalam iman kepercayaan kita kepada Allah yang telah mengasihi kita. Begitu besar kasih-Nya kepada kita, mengutus putranya sendiri hadir di tengah-tengah kita. Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dalam Dia ada masa depan yang mendatangkan kesukaan besar bagi setiap kita. Saudara-saudari, kita semua tahu bahwa pada saatnya kita akan beralih. Si buta Bartimius yang menjadi petunjuk bagi kita untuk melihat betapa Tuhan Allah mengasihi dia, juga mengasihi kita semua. Bartimius sudah meninggal dunia, hidup sekian abad yang lalu, dan memberikan pesan kepada kita supaya kita berusaha untuk menjadi orang yang beriman. Karena yang bisa menyelamatkan dia dari kebutaan adalah imannya kepada Sang Guru. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, semoga satu dua pokok pikiran yang saya sampaikan sehubungan dengan peristiwa mujizat yang dialami oleh Bartimius. Dia tidak dapat melihat karena buta. Berkat sabda Yesus, berkat imannya kepada Yesus, dia dapat melihat kembali bersama dengan sahabat-sahabatnya di komunitasnya, juga di dalam siarah hidupnya sehari-hari. Inilah doa Bartimius,
juga menjadi doa bagi kita semua yang acap kali buta, dibutakan oleh keinginan-keinginan duniawi yang selalu mengikat kita. Semoga. Terima kasih saudara-saudari. Semoga apa yang saya sampaikan sore hari ini menjadi hal yang positif bagi kita dalam mempersiapkan masa Prapaskah. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk firman-Nya yang meneguhkan. Kami Ya. mohon doa